Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Ruspiani, peserta PPG Daljab Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Ketiga tahun 2021. Asal intansi dari SD Negeri 4 Puspahyang, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN secara daring di kelas 6 SD Negeri 4 Puspahyang, yaitu pada tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Berikut adalah video pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Di sini juga Ibu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan. Ya. Anak-anak, silakan buka dulu videonya biar Ibu lihat semuanya ya. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu biasakan dulu untuk berdoa ya. Silahkan Teddy pimpin untuk berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teddy yang telah memimpin doanya. Sebentar ya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Siti sama Hikmah videonya buka ya, biar Ibu bisa lihat. Nah, oke. Perhatikan kelengkapan untuk belajarnya ya. Persiapkan dulu mulai dari alat tulis, kemudian buku boleh silahkan. Persiapkan dulu. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar di rumah ya, terus tetap menjaga apa? 5M. Oke, ya. Dengan 5M-nya. M yang pertama apa? Memakai masker. Ya, betul. M yang kedua adalah Cuci tangan. Ya, betul. Terakhir Membatasi mobilitas. ya, stay at home ya anak-anak. Jangan pergi kemana-mana jika tidak dibutuhkan agar menghindari pandemi yang sekarang ya. Stay at home. Anak-anak, sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ada teman? Ya, oke. Coba masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Ingat. Nah, masih ingatkah kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan yang telah kalian pelajari sebelumnya? Perkembangbiakan generatif. Betul. Coba jelaskan, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan yang melalui kawin. Iya, betul. Perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau penyerbukan ya. Ya, itu yang disebut dengan perkembangbiakan generatif yang telah kita pelajari sebelumnya. Tepuk semangat. Nah, Ibu akan kasih kalian tebak ya. Tebak jawaban. Coba
Ibu ada 2 pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan yang pertama, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, maka waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 telur adalah 50 menit. Betul atau salah? Salah. Betul. Betul. Butir 10 menit. Kalau menurut Ibu itu jawabannya salah. Itu jawabannya seharusnya masih sama 10 menit karena kita rebus telurnya 5-nya 1 kali saja, jangan satu-satu, tapi kita rebus sama-sama. Jadi waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Coba kalian tebak lagi. Jawab ya. Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo ketika dijatuhkan ke atas kaki, mana yang lebih sakit? Coba, mana yang lebih sakit? Kaki. Mana yang lebih sakit? Kaki. Ayo, jawabannya yang benar apa? Kaki. Kaki. Iya, betul. Siapa yang bilang kaki? Iya, betul, kaki. Ya, jika ada 1 kilo batu, kemudian 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, dijatuhkan mana ke yang kaki lebih kita. sakit? Maka yang lebih sakit Kaki, adalah Bu. Kaki. ya iya, kaki kita yang sakit ya. Bakalan kapas ataupun batu, yang sakit ya pasti kaki. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, semangat dong sekarang mah ya. Sudah dikasih game tebak jawaban. Lanjut. Nah, anak-anak, ini pembelajaran yang dilaksanakan hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan ide pokok pada suatu bacaan. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah menyimak, mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kemudian ada presentasi. Kemudian tujuannya yaitu menemukan informasi dan menganalisis tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menguraikan dan mengembangkan ide pokok dengan bantuan diagram menjadi sebuah kesimpulan. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Simaklah video berikut ini. Perhatikan ya. Lihat, dengarkan, dan perhatikan dengan teliti. Bumi yang terlihat subur dengan tanaman yang menghijau. Bunga-bunga bermekaran terlihat menghiasi kehidupan di bumi. Suatu saat, bumi ini tidak lagi menghijau karena polusi yang terjadi di mana-mana. Perubahan iklim, bencana alam, menjadi faktor penyebab bumi ini tidak lagi menghijau dan mengancam kepunahan tumbuhan. Tumbuhan mengalami kerusakan. Semua tumbuhan yang berbunga menjadi layu, sehingga tumbuhan mengalami kegagalan dalam proses pembuahan. Habitat tumbuhan pun terancam kepunahan. Bagaimana jika biji tumbuhan sudah tidak ada lagi? Bisakah menghasilkan tumbuhan baru? Nah, apa yang harus kita lakukan agar tumbuhan tidak terancam kepunahan? Nah, tadi ada 2 pertanyaan ya. Coba kalian jawab. Bagaimana jika biji tumbuhan itu sudah tidak ada lagi? Ya, tidak dihasilkan karena tadi terjadi kerusakan karena polusi, karena bencana, sehingga tidak ditemukan lagi biji tumbuhan. Nah, dapatkah menghasilkan tumbuhan baru meskipun sudah rusak? Bisa? Bisa, betul. Nah, dengan cara bagaimana? Apa yang Cangkok. Iya, boleh. Iya, dengan mencangkok. Dengan apa lagi, Cina?
Iya, bisa. Iya, betul. Nah, itu dengan cara perkembangbiakan apa? Tapi Untuk biakan menjawabnya, ya. ya, kalian sekarang akan melakukan diskusi ya bersama-sama dengan teman kalian. Ini kegiatan diskusinya. Nah, mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya seperti ini. Ibu akan sharekan di chat ya. Lalu kerjakan, diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kerjakan LKPD-nya, nanti kalian akan mengerjakan di link Jambor. Link Jambornya akan Ibu sharekan lagi ya nanti sebelumnya. Bentar dulu. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu bagi dulu sekarang ya sebelum mengerjakan LKPD. Ya. Kelompok yang pertama ada Teddy ya, kemudian Kais, Laila, Padit, sama Desri. Kemudian kelompok yang kedua ada Talia, Siva, Salah, sama Fitri, kemudian sama Siti, sama Hikmal juga. Itu kelompok yang kedua ya, anak-anak. Namun sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita simak dulu video berikut ini. Ada anak-anak terdengar? Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Nah, sudah kalian menyimak ya video tadi. Kalian menyimak video tadi, kalian lakukan diskusi di Jambor ya. Ntar Ibu akan bentar. Ibu pilihkan dulu link Jambornya.
Nah, ini jambornya anak-anak. Yang pertama, nah ini pada LKPD ya, yang pertama diskusikan bersama kelompokmu apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan vegetatif. Kemudian nomor yang kedua adalah setelah berdiskusi dengan kelompok kalian, ada berapakah cara perkembangbiakan vegetatif, kemudian bandingkanlah cara perkembangbiakannya. Nah, kelompok 1 di sini nanti jawabnya ya. Kemudian kelompok 2 jawabnya di sini. Ini untuk pertanyaan yang ke-1 dan kedua. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3 ini ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian yang ini untuk kelompok 2. Betul. Nah, sekarang kalian diskusi jawab di Jamboard ini. Tapi sebelumnya kita breakout room dulu ya. Ya, ini kelompok 1 ya. Ada Kais, Teddy, Padit, sama Laila. Coba tadi yang di Ibu share dulu ya. Yang nomor 1 Padit bacakan. Dit. Sama Kais aja Padit, itu nggak ada sinyal kali. Coba sama Kais bacakan nomor 1. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang kalian ketahui tentang perkembangan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. So, silakan apa Cina tadi teh? Perkembangbiakan yang tidak melalui kawin. Iya, betul. So, silakan pakai sticky note-nya. Dite. Yang nomor 2 silakan isi lagi. Ibu ke kelompok dulu, ke kelompok 2 dulu ya. Ya. Nah. So, udah ngisi, kelompok 2 udah ngisi? Udah. Iya, tuh kelompok 2 udah ada. Ini belum. Ini dulu isi. Udah selesai. Nah, kelompok 2 silakan ininya isi. So, mana yang perkembangbiakan vegetatif alami? Iya, pinter. Mana yang buatan? Coba. Kalau awas salah. Mana yang alami, mana yang buatan? Awas jangan tertukar. Udah. Ini yang ini adalah tunas apa? Tunas bambu. Kemana tunas bambu? Ke alami atau ke buatan? Udah beres? Nah, ininya udah beres ya. Tinggal nunggu kelompok 1 yang belum. Ini kelompok 2 udah beres. Ibu ke kelompok 1 dulu nanti. Kelompok 1 udah beres diskusinya? Belum. Oh, tinggal 1 lagi ya yang ini. Nomor 2-nya. Coba tadi ada berapa cara katanya? Oh, yang ini sudah beres. Yang kelompok ini sudah. Vegetatif alami tanpa adanya campur Kecil. Siapa yang ngisi? Udah dituliskan? Ya, udah. Ya, sekarang silakan kalian presentasikan dulu hasil diskusinya. Coba yang kelompok 1 presentasikan dulu. Jawaban pertanyaan yang pertama adalah apa? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja, tidak mengalami proses kawin. Iya, betul. Kemudian itu tentang perkembangbiakan. Lanjut yang keduanya. Ada cara perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif bukan. Vegetatif alami tidak ada campur tangan manusia. Vegetatif buatan ada campur tangan manusia. Iya, jadi yang alami tidak ada campur tangan manusia. Kalau yang buatan ada campur tangan manusia. Coba lanjutkan ke Padi oleh Kais aja. Bawang. Kentang sama lengkuas. Itu contoh yang Alami. Contoh yang alami, betul. Kemudian Mangga. anggur, Tiwu. sama tebu itu yang vegetatif apa? Iya, vegetatif buatan, betul. Terima kasih ya.
kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 2 sekarang kembali lagi ke sini. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Nomor 1, Ya, kembang biakan tumbuhan tanpa melalui proses kawin atau pembentukan. iya itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Iya, lanjut. Nomor 2, ada 2 cara, yaitu vegetatif alami tanpa campur tangan manusia dan vegetatif buatan adanya campur tangan manusia. Iya, betul. Lanjut ke nomor 3-nya. Campur tangan. Nah, contohnya, sok, bacakan. Perkembang biakan vegetatif alami. Contohnya, Terus jahe. Terus apa itu? Pakis. Iya, sama tadi yang ke satu kehapus. Ada tunas bambu, betul. Kemudian yang keduanya. perkembang biakan vegetatif buatan. Di sini Contohnya ada apa? dan singkong. Mm-mm. Lalu ada itu. Iya, betul. Nah, jadi anak-anak kalian telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih ya kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian hebat-hebat semuanya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, percepatan perkembangbiakan dapat dilakukan dengan cara perkembangbiakan apa tadi? Vegetatif. Betul, yaitu perkembangbiakan apa? Yang tidak melalui proses kawin atau penyerbukan. Ya, yang hanya melibatkan satu induk Saja. betul, tanpa melalui proses perkawinan. Itu perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini vegetatif itu dibagi 2. Ada yang apa? Ada yang buatan, ada yang vegetatif alami. ya, yang buatan contohnya apa? Teh. Iya, lalu betul. Nah, kalau yang buatan tadi harus adanya campur tangan siapa? Manusia. Kalau tidak ada campur tangan manusia tidak akan jadi ya. Nah, kalau yang alami itu tanpa adanya campur tangan siapa? Manusia. Iya, betul. Terjadi secara alami ya anak-anak. Nah, Ibu sudah menuliskan sebuah paragraf tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini paragrafnya. Coba siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Boleh? Silakan. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja dan tidak mengalami proses kawin. Tujuan perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang memiliki sifat baru. Biakan vegetatif terdiri dari 2 macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut pengelompokan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, menempel, merunduk, dan menyambung. Nah, kalian diskusi lagi di LKPD yang kedua. Masih di Jambor ya kalian diskusinya, tapi Ibu nggak akan back out room ya, langsung diskusi. Kerjakan ini link Jambor yang tadi, sebentar Ibu akan share dulu. Nah, ini untuk kelompok 1, tuliskan ide pokok paragrafnya, mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Tuliskan juga judulnya di sini pakai sticky note. Kemudian nanti tuliskan kesimpulannya di sini. Boleh kalian diskusi dengan teman-teman. Sok, silahkan bagi-bagi cara pengerjaannya. Lanjut, ayo silahkan. Nah, kelompok 2 ini udah selesai.
Udah beres ya. Kelompok 1 sok, silakan. Spora. Nah, ini udah ada isi, tapi kehapus mah nggak ada itunya. Entah Bu, ya keur dieusian. Oh, lagi diisi Bu, sok. nomor 3, Bu. Sok, boleh. Urang is nomor 3 mah. Nomor 2. Oh, sok. Vegetatif. Ya. Atas, Bu. Iya. Yang ini paragraf 2 ya? Ya. Tinggal paragraf 3-nya. Sama kesimpulannya. Laila udah dituliskan kesimpulannya apa dari tadi 3 paragraf yang tadi apa? Kesimpulan, perkembangbiakan Ya, perkembangbiakan apa tadi bagaimana? Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Ada 2 jenis. Ada 2 jenis perkembangbiakan vegetatif yaitu alami, Atau contoh anak-anak jangan dua-dua tuh seorang perkembangbiakan vegetatif tadi apa aja nah? Yaitu apa tadi? perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Iya, lalu apa lagi isinya coba? Ada 2 jenis. jenis perkembangbiakan vegetatif. Iya. Apa saja? Yaitu alami, contoh Alami. spora. Contohnya spora. Terus? Dan Contohnya spora. Contohnya Spora dan buatan contohnya Iya. cangkok. Iya. Lalu apa lagi isinya coba? Ada 2 jenis. jenis perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari 2 macam. Ya. Paragraf 3. Ya. Vegetatif dengan spora, tunas, vegetatif buatan terjadi dengan cangkok, stek, dan lain-lain. Iya. Apa kesimpulannya dari semua paragraf itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah hanya melibatkan induk saja, terdiri dari macam yaitu alami, spora, tunas, lain-lain. Iya, betul. Terima kasih kelompok 2 yang semangat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1, silakan. Ya, perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui proses kawin. iya. Perkembangbiakan vegetatif ada 2 jenis yaitu alami dan buatan. Iya. Paragraf 3, contoh vegetatif alami spora, contoh vegetatif buatan adalah cangkok. Apa ya jadi kesimpulannya? Silakan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Ada 2 jenis perkembangbiakan vegetatif yaitu alami, contohnya spora, dan vegetatif buatan, contohnya cangkok. Iya, betul. Terima kasih ya. Kedua kelompok hasilnya sama ya. Mencari ide pokok paragraf pertamanya hampir sama itu, betul. Kemudian paragraf keduanya sama, paragraf ketiganya betul. Nah, betul. Ini jadi kalian telah bisa mencari ide pokok dari setiap paragraf dengan bantuan diagram. Kemudian setelah itu mencari kesimpulan ya dari isi bacaan setelah mencari ide pokok. Nah, mencari ide pokok dan kesimpulan. Langkah-langkah untuk menemukan ide pokok, yaitu kita harus apa? Baca dulu. Salah isi paragraf dengan seksama, temukan kalimat utama dan temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Betul. Kemudian, dengan mencari ide pokok tersebut dalam setiap paragraf, itu akan mempermudah kita dalam membuat apa?
Ide Kesimpulan bacaan. Iya, akan mempermudah kita dalam membuat sebuah kesimpulan dalam bacaan. Ya, betul. Nah, coba apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Talia, silahkan simpulkan. Apa kegiatan boleh? Silahkan Talia. Perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin atau penyerbukan disebut perkembangbiakan vegetatif yang terdiri dari dua macam, yaitu vegetatif alami dan buatan. Iya, betul. Lalu apa lagi yang telah kita pelajari hari ini? Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Menemukan ide pokok, yaitu dengan membaca paragraf secara saksama, mencari ide pokok dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Iya, betul ya. Itu dua hal yang kita telah pelajari hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif, beserta contohnya. Kemudian yang kedua tentang mencari ide pokok dalam sebuah bacaan dan mencari kesimpulannya. Coba manfaat yang didapat dari pembelajaran hari ini, apa manfaatnya? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkembangbiakan vegetatif, kita bisa mengetahui tentang apa? Cara perkembangbiakan, ya. Boleh dengan cara melestarikan tumbuhan itu tidak hanya dengan perkembangbiakan generatif, ya, tapi dengan cara perkembangbiakan apa? Vegetatif. Sekarang kegiatan yang akan kita lakukan adalah evaluasi pembelajaran hari ini, anak-anak. Evaluasinya melalui link kuisis. Sebentar, Ibu stop share dulu. Silakan kalian klik linknya yang di WA yang Ibu telah sharekan ya di WA. Udah masuk belum? Mulai, Ibu ya Teh. Oh, mulai coba. Mulai. Nah, udah ada tuh. Teddy udah ada, Bilkis udah ada. Dalam hitungan ketiga. Mulai. Ada soalnya? Nggak ada? Yo. Yang pertama ada Siva, yang kedua ada Bilkis, yang ketiga ada Kais ya. Nah, alhamdulillah ya, kegiatan evaluasinya telah selesai. Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian. Buka videonya. Cari ya informasi di rumah tentang bagaimana cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara mencangkok. Kalian boleh mencari informasi dari orang tua, dari ibu, dari ayah, ataupun dari tetangga juga, boleh dari kakek atau nenek. Ya, cari tahu bagaimana proses mencangkok. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya hari besok masih di tema 1, subtema 1, namun ke pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Alhamdulillah kegiatan untuk pembelajaran hari ini Mas telah selesai ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, biasakan terlebih dahulu. Kita ucapkan dengan hamdalah saja bersama-sama ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak, kalian telah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Maafkan segala kesalahan dan kekurangan yang Ibu lakukan ya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.